UAS ya dalam mata kuliah kelas kurikulum dan kapasitas sekolah dasar. Adapun teman-teman pada pekan sebelumnya saya izin tidak masuk karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan, dan juga saya tugaskan kepada teman-teman untuk melakukan kajian mandiri ya terkait dengan apa ya istilahnya menganalisis soal-soal dalam kurikulum mereka ataupun kurikulum lainnya. Baik. Nah, teman-teman, sebagai penguat saja, ini saya izin untuk share screen terkait dengan konsep asesmen pembelajaran. Ya, harapannya konsep ini meskipun sudah disampaikan dalam beberapa mata kuliah lain, ini mampu untuk diingat kembali oleh rekan-rekan semua dan juga dapat dijadikan pedoman untuk membuat asesmen yang baik dan benar. Nah, berbicara terkait dengan asesmen pembelajaran, maka kita harus mengetahui dulu tiga aspek ya. Dimana yang pertama itu konsep dasar penilaian, terus juga perumusan indikator, yang selanjutnya itu penyusunan dan pengembangan evaluasi. Nah, adapun untuk konsep dasar sendiri, itu biasanya ada beberapa istilah terkait dengan evaluasi pembelajaran ya, dimana biasanya dikenal tes, terus juga pengukuran, terus juga asesmen dan evaluasi. Namun karena ini sudah dibahas dan di beberapa mata kuliah lain, saya tekankan untuk kurikulum merdeka ini kita sudah beralih menggunakan istilah asesmen ya, bukan penilaian atau bukan ulangan, bukan ujian lagi, bukan tes gitu. Tapi beralih ke arah asesmen. Asesmen di sini berarti bahwa kegiatannya dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan pencapaian hasil belajar dan juga kemajuan siswa. Nah, di mana dari informasi yang didapat ini, dua hal ini gurunya mampu merefleksi untuk mencapai tujuan pendidikan itu apakah sudah tercapai atau belum. Nah, adapun sebetulnya kata yang lebih luas daripada asesmen itu adalah kata evaluasi, di mana evaluasi ini menilai seluruh program pendidikan mulai dari perencanaan, proses maupun hasil, ya, termasuk kurikulum dan asesmen serta pelaksanaannya. Nah, jadi evaluasi ini biasanya ketika dibagi rapot, itu kan harus merefleksi seluruh komponen, baik itu orang tua, oh anak saya udah belajarnya sampai mana, terus juga guru, oh murid saya apakah sudah mencapai atau belum, terus juga murid itu sendiri dan juga sekolah apakah sudah tercapai visi misinya atau belum. Kalau misalkan asesmen itu hanya kegiatan memperoleh informasinya saja. Seperti dikenal dalam kurikulum merdeka itu kan asesmen sumatif akhir jenjang, ASAJ, asesmen sumatif akhir tahun, ASAT, dan juga asesmen sumatif akhir semester. Ya, ini beberapa prinsip penilaian, teman-teman. Ada yang namanya prinsip berorientasi. Jadi setiap soal yang dibuat itu harus orientasinya itu pada tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang memang direncanakan sebelumnya. Ya, yang selanjutnya itu adil. Adil di sini adalah seluruh soal yang dibuat itu harus bisa dipandang dari beberapa hal adil. Salah satu contohnya yaitu adil di sini tuh C1-nya berapa, C2-nya berapa, C3-nya berapa, C4-nya berapa, C5-nya berapa, C6-nya berapa. Ya, itu harus bukan sama tetapi harus disesuaikan dengan porsinya. Lalu yang selanjutnya ketika membuat soal itu yang sukarnya berapa, yang sedangnya berapa, yang mudahnya berapa. Biasanya kan mudah itu 25%, sukar 25%, sedangnya 50%. Lalu yang selanjutnya itu objektif, di mana harus ada pagunya ya, harus ada kunci jawabannya, harus ada pedoman soalannya. Lalu yang selanjutnya itu valid, mengukur apa yang harus diukur, menyeluruh, menilai kompetensi kognitif, afektif, psikomotor, tidak hanya dalam kurikulum 2013, tapi dalam seluruh kurikulum, ya, baik itu yang sudah maupun ke depannya. Yang selanjutnya itu terbuka, ya, jadi bobot skornya harus terbuka, dan selanjutnya itu berkesinambungan dan juga bermakna. Nah, itu adapun beberapa jenis tes dan fungsinya, ada tes diagnostik, tes formatif, dan juga tes sumatif, ya. Ini konsep ini memang muncul sejak lama, tetapi baru diimplementasikan dalam kurikulum merdeka. Sehingga dalam kurikulum merdeka itu guru harus mendiagnosa dulu siswanya kemampuannya sudah sampai mana. Lalu dilakukan tes formatif dalam kurikulum 2013 namanya penilaian harian. Kalau untuk kurikulum 2000 kurikulum merdeka itu adalah
penilai asesmen sumatif akhir topik ya, atau asesmen sumatif akhir bab gitu, akhir unit ya. Jadi setiap babnya harus dinilai. Lalu yang selanjutnya itu tes sumatif seperti UTS, UAS maupun akhir sekolah ya, akhir jenjang. Nah, ini perumusan indikator, teman-teman, di mana indikator pembelajaran berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, adapun untuk nanti teman-teman UAS-nya itu akan membuat salah satunya itu membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini didasarkan pada pola kalimat ya, di mana dalam kurikulum apapun tujuan pembelajaran itu kalimatnya harus mengandung ABCD seperti ini. A-nya itu adalah audience, B-nya itu behavior, C-nya itu condition, D-nya itu degree ya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman juga sudah terampil ya dalam membuat tujuan pembelajaran, namun saya perlu untuk mengingatkan kembali. Biasanya condition itu disampaikan di awal melalui melalui kegiatan observasi dan analisis kurikulum. Ini contoh ya, siswanya itu kan audiens, siswa dapat membuat atau siswa dapat mendesain, ini tuh behavior atau kompetensi yang diharapkan. Siswa dapat mendesain perencanaan pembelajaran dengan degree-nya itu adalah benar atau tepat, benar dan tepat sesuai tepat memenuhi 3 komponen kurikulum. Ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman untuk UAS-nya diharapkan mampu membuat tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya silahkan boleh dipersiapkan dari sekarang. Ya, mau itu menggunakan tujuan pembelajaran terkait dengan topik yang sudah teman-teman analisis ketika kemarin, yang sudah TPP-nya masih tujuan pembelajarannya misalnya terkait dengan cahaya, mangga, atau matematika, mangga, mata pelajaran apapun mangga, ya, atau tematik juga mangga. Yang pasti dibuat tujuannya seperti ini, ya. A, B, C, D-nya itu muncul. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? 4, 3, 2, 1. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini beberapa jenis kemampuan, teman-teman, berkaitan dengan behavior, itu kita harus melihat kemampuan hasil belajarnya seperti apa. Nah, adapun behavior yang merujuk pada ranah kognitif itu didasarkan pada 6 tingkatan. Ini ada 6 tingkatan berpikir ya, atau pengetahuan. Yang pertama itu C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi atau menilai, C6 adalah mengkreasi ya, atau membuat. Nah, adapun setiap tingkatan ini memiliki beberapa jenis kata kerja operasional. Ya, ada yang mengingat, menyebutkan, dan lainnya. Menjelaskan, menerangkan, merangkum, dan lainnya. Oke, ini teman-teman saya harapkan nanti KKO-nya silakan disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya, dan satu hal lagi yang harus ditekankan bahwa ini biasanya kalau di lapangan di sekolah-sekolah biasanya tingkatan ini merupakan tingkatan mudah atau sukarnya suatu soal. Tapi saya tekankan kembali bahwa ini tuh bukan tingkatan mudah sukarnya suatu soal, tetapi merupakan tingkatan berpikir siswa, ya. Karena seperti ini misalnya saya tanya salah seorang di sini untuk menyebutkan, silakan. Pak Gaya silakan sebutkan Quran surat Al-An'am ayat 5 sampai 6. Pak Gaya belum tentu bisa, ya, belum tentu hafal.
Padahal di sini baru C1 dan ini termasuk ke dalam soal yang sulit kan. Jadi ini tuh sekali lagi bukan merupakan sukar atau mudahnya suatu soal, karena sukar atau sulitnya suatu soal itu relatif ya, tergantung dengan pengetahuan dari rekan-rekan di sini. Oke. Yang selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif juga sama, ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu menerima, yang selanjutnya yaitu menanggapi, yang selanjutnya menghargai, mengatur diri, dan juga menjadikan pola hidup. Ya. Nah, ini teman-teman, ini juga sama, ada kata kerja operasionalnya yang mungkin teman-teman bisa download di Google juga banyak ya. Nah, makanya salah satu contohnya ketika teman-teman misalnya ada yang pergi ke Jepang, misalnya ke Arab, kemana, maka teman-teman hal yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah menerima ya, menerima terlebih dahulu budaya-budaya culture shock yang memang terjadi pada saat teman-teman beradaptasi di lingkungan yang baru. Yang selanjutnya itu menanggapi seperti apa kiranya terjadi culture shock, maka teman-teman harus menanggapinya seperti apa. Lalu yang selanjutnya itu terjadi toleransi, ya, menghargai, tidak saling menghakimi meskipun teman-teman menjadi kaum minoritas. Lalu yang selanjutnya mengatur diri, ya, dan yang selanjutnya itu menjadikan pola hidup. Ini merupakan beberapa tingkatan ranah afektif. Yang terakhir yaitu untuk keterampilan juga sama, ada 5, ya. Dimulai dari meniru. Hal ini biasanya dapat diamati pada anak-anak, misalnya dalam keterampilan berbasis. Itu yang pertama kan meniru terlebih dahulu bagaimana fonologinya, bagaimana fonem, bagaimana bunyinya. Misalnya ayah, mama, dan lainnya, maka meniru terlebih dahulu pengucapannya seperti apa. Lalu memanipulasi, di sini anak mampu merancang atau menyusun, membuat menjadi beberapa padanan kata. Misalnya ada 2 kata dalam satu kalimat, 3 kata, dan lainnya tanpa belum sadar ini tuh subjek, predikat, objeknya seperti apa. Nah, naik lagi kepada precision. Dia sudah tahu prosedurnya seperti apa. Ketika membuat kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek, dan lainnya, meskipun dia secara tidak langsung dia tidak sadari bahwa itu adalah subjek dan lain. Ya, yang selanjutnya itu artikulasi. Ya, artikulasi ini tahapan lebih tinggi daripada precision. Ketika anak sudah tahu bahwa ingin bertanya itu menggunakan kata tanya, maka artikulasinya pun dia harus mampu menerapkan. Bagaimana cara bertanya itu nadanya seperti apa? Bagaimana mengungkapkan statement itu nadanya seperti apa? Bagaimana mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan tanda seru itu seperti apa, gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu nantinya akan terbentuk secara alami ya, keterampilan secara alami. Oke, ini validitas sudah pernah selesai, skip aja. Dan terakhir, teman-teman, ini ada beberapa jenis tes ya, atau jenis alat evaluasi atau instrumen evaluasi. Yang pertama yaitu tes tertulis, di mana bentuknya ada tes objektif dan juga tes uraian dengan berbagai macam bentuknya, yaitu benar salah, pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan. Tes uraian yaitu menjabarkan mengenai tes kinerja seperti apa, tebakan dan teka-teki, dan tanya jawab itu termasuk dalam tes lisan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, lanjut ya, yang terakhir pada bagian 3. Nah, teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa ketika UAS nanti pekan depan, teman-teman untuk mata kuliah ini ada 4 soal yang memang harus dikerjakan secara on the spot ya. Namun saya perlu terlebih dahulu memberitahu ya kisi-kisinya, di mana dalam bagian dari 4 soal tersebut teman-teman mengharuskan untuk membuat salah satu perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran itu ada memuat 3 komponen ya, memuat 3 komponen, meskipun dulu ada yang namanya perencanaan atau RPP 11 komponen, ada yang namanya RPP 1 lembar dan lainnya, tapi pada intinya perencanaan pembelajaran itu memuat 3 komponen.
Komponen yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Jadi nanti ketika UAS nanti, teman-teman harus mampu membuat tujuan pembelajaran ya dengan kriteria penilaian tadi sesuai dengan pola kalimat ABCD. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran dibuat tidak ngibul, maksudnya didasari pada topik pembelajaran yang memang diajarkan pada kurikulum tertentu. Misalnya teman-teman membuat tujuan pembelajaran topiknya IPAS misalnya, itu ada memang diajarkan di kurikulum Merdeka kelas berapanya. Ya. Yang kedua yaitu teman-teman harus mampu merancang kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu harus harus dijelaskan kembali melalui kegiatan pembelajarannya seperti apa. Ya, harus mampu di planning kegiatan pembelajarannya seperti apa. Adapun untuk kriteria kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu tingkatan dari teman-teman desain kegiatan pembelajaran yang teman-teman buat. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan sebelumnya, bahwa ada tiga tingkatan desain pembelajaran. Yang pertama yaitu aliran pedagogis, ya, jadi teman-teman hanya menjelaskan kegiatannya saja, atau teman-teman sudah mampu naik ke arah pedagogika content knowledge, di mana dalam kegiatan pembelajarannya itu terlihat konten maupun konteks dari pembelajaran yang diajarkan. Dan yang ketiga itu student thinking. Student thinking itu memperlihatkan apakah kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan kemampuan berpikir siswa atau learning trajektori siswa sudah atau belum, ya. Itu kriteria yang pertama untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran yang teman-teman desain itu susunannya, polanya disesuaikan dengan model pembelajaran tertentu. Jadi kalau misalkan apakah ini benar-benar PBL atau tidak, itu terlihat dari kegiatan pembelajarannya. Jadi silahkan, pertama tadi disiapkan tujuan pembelajaran dari sekarang. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran, ya, mau itu menggunakan mind maps seperti yang kemarin saya sudah kemukakan, atau mau itu berupa kalimat-kalimat tahapan pembelajaran, itu juga boleh. Yang terakhir, teman-teman harus membuat soal atau asesmen pembelajaran terkait dengan tujuan dan kegiatan yang tadi sudah disusun. Nah, ya. Jadi evaluasinya seperti apa? Nah, adapun untuk kriteria evaluasi pembelajaran yang teman-teman buat nanti, yang pertama itu apakah soal yang dibuat itu sudah mampu mengukur tujuan pembelajaran yang teman-teman desain, yang teman-teman buat, ya, yang tadi. Kriteria yang kedua, evaluasi pembelajaran disusun memenuhi komponen sebagai berikut, di mana dituliskan indikatornya apa, ya, terus bentuk atau jenis soalnya apa, dan juga kunci jawabannya apa. Ini teman-teman saya kasih beberapa contoh mengenai penyusunan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu indikatornya seperti ini. Misalnya siswa dapat menyebutkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jenis soalnya itu tes objektif bentuk benar salah. Soalnya itu benar salah kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam daur hidupnya. Jawabannya itu benar. Ya. Terus yang selanjutnya ini contoh lain dalam bentuk atau dalam jenis tes objektif bentuk pilihan ganda. Ini indikator soalnya seperti ini, A, B, C, D sebagai pilihannya. Lalu yang selanjutnya itu kunci jawabannya apa. Oke. Yang selanjutnya ini jenis lain, teman-teman, jenis tes objektif dengan bentuk menjodohkan. Nah, kalau menjodohkan ini biasanya alternatif jawaban yang disediakan itu lebih banyak daripada soalnya. Jadi soalnya di sini 4, maka alternatif jawabannya itu adalah lebih dari 4, ya, untuk mengecoh siswa. Siswa dapat memberikan contoh persendian dalam rangka tubuh manusia. Oke, ini soalnya, terus kunci jawabannya apa. Begitupun juga dengan tes objektif bentuk isian singkat. Ya, indikatornya apa, soalnya apa, jenisnya yaitu tes objektif bentuk isian singkat, kunci jawabannya seperti apa. Nah, kalau ini adalah tes uraian.
Nah, langkah lebih baik setiap soal juga dituliskan skornya ya atau bobotnya. Nah, adapun untuk uraian, ini contohnya sama indikatornya seperti apa. Contoh bentuknya yaitu tes uraian ya. Terus juga soalnya mengapa penampakan buatan sangat penting bagi manusia, berikan dua contohnya. Maka kunci jawabannya diberikan kata kunci atau beberapa alternatif jawaban ya dengan penyekoran tertentu. Oke, kalau misalkan teman-teman merancang pembelajaran yang memerlukan tes kinerja, ya, maka contohnya seperti ini. Jadi aspek yang dinilainya seperti apa, ini diberi nilainya seperti apa, ini acuan penilaian, dan lain. Oke, indikatornya tentu dituliskan, soalnya juga tentu dituliskan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ini slide-slide lainnya hanya penambah saja. Nanti saya share PowerPoint ini ke teman-teman ya. Oke. Mangga apabila ada yang ingin ditanyakan. Jadi itu ya. Pada intinya UAS nanti teman-teman akan dilaksanakan secara on the spot di kampus. Nanti teman-teman beberapa soalnya itu membuat perencanaan pembelajaran yang didasarkan pada komponen tujuan, kegiatan, dan juga evaluasi pembelajarannya seperti apa. Bapak izin bertanya. Bapak boleh izin bertanya? Teknisti dulu, silakan teknisti. Untuk UASnya nanti Pak, apakah kita tulis tangan atau diketik? Tulis tangan. Oh iya. Ya. Berarti waktu pengerjaannya berapa jam Bapak? 100 menit. 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Tapi silakan untuk beberapa mata kuliah ya, terutama yang memang dosen pembinanya itu Prof. Uis, salah satunya mata kuliah ini ya, telah kurikulum ini dosen pembinanya kan Prof. Uis. Jadi soal-soal yang saya buat juga kemarin beberapa kali revisi ya. Dalam artian teman-teman saya tidak seperti beberapa mata kuliah lain kan yang mungkin ada yang take home kan ya, take home lalu nanti pada saat ke kampus itu hanya dikumpulkan. Namun punten untuk mata kuliah saya tidak bisa karena dosen pembinanya langsung Bu Rektor gitu. Nah, jadi teman-teman, namun saya juga perlu istilahnya memberitahu pada teman-teman bahwa soal nanti yang teman-teman akan hadapi itu ya seperti itu. Di mana kurang lebih teman-teman diharapkan membuat tujuan pembelajaran, membuat kegiatan pembelajaran, dan juga membuat alat atau instrumen pembelajaran. Seperti itu. Oke, ada lagi? Maaf, izin bertanya. Boleh. Untuk RPP-nya itu mengambil kurikulum 13 atau yang baru, Pak? Soalnya saya masih ini kalau kurikulum 13 Merdeka mah masih belum. Okay. Kalau itu mangga disesuaikan lagi saja, mau kurikulum 2013 mangga, KTSP mangga, atau kurikulum apapun juga mangga, yang pasti disesuaikan dengan 3 komponen tadi ya teman-teman. Tujuannya seperti apa namanya, kegiatannya seperti apa, dan juga evaluasi pembelajarannya seperti apa. Dan juga nanti dituliskan juga misalnya itu untuk kelas 4. Nah, kurikulum apa, sehingga nanti kan kalau memang tujuan pembelajarannya itu tidak dibuat-buat gitu ya, dalam artian memang itu tuh diajarkan dalam kurikulum. Oke, seperti itu tadi tes siapa? Baik, Bapak, terima kasih. Oke, gitu ya Teh ya. Yang pasti saya sampaikan bahwa kurikulum apapun sebetulnya pada intinya itu hanya memuat 3 komponen ya. Kalau yang lainnya itu hanya sebagai pelengkap saja. Oke, sambil menunggu rekan-rekan lain bertanya, saya izin cek kehadiran dulu untuk pertemuan ke-15 ini. Teh Rosa Wulandari. Hadir, Pak.
Oke. Teh Arvin. Kang, maaf. Veronica Gultom. Hadir, Pak. Oke. Demisa tadi ada ya. Hadir, Bapak. Ya. Yuni Fitriani. Hadir, Pak. Oke. Fadilah Khoriyah. 5, 4, 3, 2, 1. Ada. Nah, ini yang tidak tahu, saya harapkan nanti bisa dikasih tahu ya oleh temannya ya, bahwa nanti UASnya seperti itu. Meskipun tidak di take home kan, tapi teman-teman udah clear bahwa kurang lebih yang dihadapi itu sudah jelas. Oke, Wulansari Amalia. Hadir, Bapak. Oke, Rina Rosmiati. Hadir, Pak. Oke, Sidki. Hadir, Pak. Oke, Sinta. Hadir, Bapak. Oke, Siti Nurjana. Hadir, Pak. Oke, Rangga Anugrah. Izin, Bapak. Hadir, Teh. Bapak udah hadir. Oh, ada. Siap. Konitati. Hadir, Pak. Oke. Sinta Rosita. Hadir, Pak. Oh, ada juga ya. Finalis Mayanti. Ada, Pak. Oke. Ratna Wulansari tadi ya Mbak Ratna ya. Hadir, Pak. Sip. Siti Kulsum. Hadir, Bapak. Nabila Humaira. Hadir, Bapak. Teh Dede ada. Siti Fatimah. Hadir, Pak. Neng Dini. Hadir, Bapak. Teh Disti tadi ya ada. Disti. Teh Ai Elis. Hadir, Bapak. Santi Fauzia. Hadir, Pak. Mei Saroh. Oke. Eli Rosa Latifah. Hadir, Bapak. Oke. Mirella, udah Teh Mei Saroh. Udah hadir. Teh Mirella. Hadir, Pak. Oke. Fajar Sidik. Hadir, Pak. Oke. Anissa Nur Fauzia. Hadir, Pak. Oke. Salsabila Gania. Hadir, Pak. Oke. Aulia Nada Afifah. Hadir, Bapak. Siti Azizah. Hadir, Pak. Dini Endang. Hadir, Bapak. Fani Marcelani. Hadir, Pak. Fauzi Mubarok. Hadir, Pak. Firian Cassandra. Hadir, Pak. Susanti. Susanti. Hadir, Pak. Oke. Pagaya. Pagaya ada. Tadi mah ada. Ada. Oh, ada. Siapa? Pak Iwan. Hadir, Siap, Pak. siap. Oke. Kang Arifan. 5, 4, 3, 2, 1. Bu Ana. Ada, Pak. Oke. Teh Puja. Teh Puja lagi opnam, Pak. Sakit. Oh, ini. Lekas sehat ya. Bu Ana, titip salam buat Teh Puja. Teh Dewi. Hadir, Pak. Teh Astri. Hadir, Pak. Oke, terakhir Widya Teza Purnama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada. Oke, mangga teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Bapak izin bertanya lagi, Pak. Boleh Teh Disti, mangga. Jadi UASnya ada yang harus dikumpulkan via online nggak Bapak? Maksudnya apakah ada sebuah proyek dan juga nanti UTS Luring yang membuat pembelajaran tadi gitu? Oh, kalau di mata kuliah saya enggak. Mata kuliah saya langsung aja on the spot. Nanti ketika luring mengisi soal. Nah,
Soalnya kurang lebih seperti itu, merancang tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, maupun membuat tadi ya instrumen evaluasi seperti yang tadi dicontohkan. Baik, berarti tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Tidak ada tugas lain, tidak ada ya. Kecuali mata kuliah lain, kan mata kuliah lain itu ada yang saya dengar ada yang take home, lalu nanti ketika luring itu hanya mengumpulkan saja ya. Karena mungkin mata kuliah tertentu ya. Itu mah boleh menyesuaikan saja dengan dosen. Baik, Bapak. Baik, begitu Teh Disti. Terima kasih, Bapak. Bapak, mohon maaf Pak, boleh minta yang Bapak share tadi? Oh, boleh. Saya kirim ke Teh Dedeh ya. Nanti dikirim ke WA setelah mata kuliah ini. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita bertemu lagi pekan depan. Saya doakan semoga rekan-rekan semua di sini sehat selalu sehingga dapat mengikuti UAS pada waktunya ya. Saya harapkan juga tidak boleh stres ya, tapi harus dipersiapkan ya. Enjoy aja, silahkan persiapkan dengan baik. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Pak Iwan ganteng. Stres isukan Wan isu. Besok aja. Isuk minantuan. Isuk minantuan.